Seandainya terjadi perbedaan, tidak usah kita saling bermusuhan, apalagi na'udzubillah saling membenci dan saling kafir mengkafirkan. Karena akhlak Islam bukan yang seperti itu. Dakwah Islam itu membawa harapan, bukan penghakiman. Ada anak muda diajak salat, yuk salat yuk. Be, masih muda aku be, masih kuat badanku, pendengaranku masih mantap. Untuk apa aku salat? Rezekiku banyak, uangku berlimpah, sawit di mana-mana, aku punya ini, punya itu. Kaya tidak dilarang. Yang penting bagaimana kekayaan itu didapat dan kemudian dibelanjakan kepada apa kekayaanmu. Miskin itu hanya pilihan. Jangan sampai ketika kaya engkau menjadi sombong dan lupa kepada Allah. Dan ketika miskin, jangan sampai engkau tidak bersabar atas keadaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang yang ikhlas menjawab salam saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Nah, ini ketahuan banyak hutangnya. Salah satu ciri orang yang beriman dan akhlak orang-orang yang beriman ketemu dengan yang lainnya mengucapkan salam. Bahkan kelak penduduk surga itu ketika bertemu sesama penduduk surga mengucapkan waqilan salaman salama. Maka layak sebagai mukmin, sebagai muslim, mari kita saling doakan dalam kebaikan, karena sesungguhnya salam itu adalah doa bagi kita semuanya. Semoga kita ini hidup dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan husnul khatimah, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan bi anna la ma'buda bil haqqi fil wujudi illahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa bi Muhammadin nabiyyan wa yang dirahmati Allah, para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, para ajengan, para tiang sepah ingkang kula mulyakaken, terkhusus kepada para kiai-kiai pimpinan lembaga dan pondok pesantren yang ada di lingkungan kota Sandai dan sekitarnya, kemudian yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan kecamatan, mulai dari Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil, kemudian kepala desa. Yang mana kepala desanya Pak? Waduh, udah berapa tahun menjabat? 1 tahun lebih, tapi kok malah kelihatan gemuk ya? Ini agak curiga saya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya mohon maaf, mungkin nanti saya ceramahnya pakai bahasa campur-campur mawon nggih. Demi menghormati saudara-saudaraku yang berbahasa Melayu, insya Allah saya pakai bahasa Melayu. Yang berbahasa Jawa nanti insya Allah kula pakai bahasa Jawi Pak. Yang bahasa Sunda, ada orang Sunda tuh? Ayo orang Sunda tuh? Gening seueur ya mah. Insyaallah nanti saya berbahasa Sunda,
Karena keleresan, kebetulan Ustadz Irfan ini insya Allah dari Kuningan, Jawa Barat, dan istri saya sendiri orang Jawa Barat. Ada ikut dengan saya istri saya, Pak, kok kelihatan Kiai kan jauh? Oh, istri saya paling cantik di belakang, Pak. Paling cantik itu istri saya, Bu. Serius Ustaz, serius. Kalau nggak bilang cantik nanti sakit pulangnya saya, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini kita hadir ke tempat ini bukan semata-mata karena kita sehat. Kita bisa duduk di masjid yang mulia ini bukan karena Allah memberikan kita kesempatan. Ada orang sehat tapi tidak mau datang. Ada orang sempat malah tidak sehat. Sesungguhnya kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan itu karunia besar. Dan yang lebih penting lagi, ternyata di balik itu semuanya karena Allah meletakkan kelembutan di hati saudara-saudara yang hadir. Kalau hati jamaah ini tidak dilembutkan oleh Allah, nggak mungkin datang ke masjid. Kalau Allah tidak memberikan kelembutan kepada hatinya Kiai Ngaderi, nggak mungkin jemput saya ke Pontianak. Semata-mata Allah menyebutkan innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu mudda. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang beriman, Pak, kemudian beramal salih, Allah pastikan hatinya lembut. Allah pastikan hatinya nggak keras. Salah satu orang yang hatinya lembut ketemu dengan saudaranya yang lain senyum, seperti Haji Iswan itu. Haji Iswan dari awal saya datang, Haji Iswan itu paling senyum dari tadi, Pak. Saya doakan masuk surga duluan. Kapan mau berangkatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang duduk di masjid ini orang lembut hatinya, Pak. Mau sejauh apapun rumahnya, mau rumahnya dalam keadaan banjir. Saya bukan ngolok-ngolok Bapak, rumah saya juga banjir nih. Saya tinggalin rumah, tanya sama Rois Suriah NU itu. Beliau, Pak Kiai, saya bilang jangan masuk ke rumah. Kenapa Mbah Yai? Rumah saya banjir. Apakah saya harus marah sama Allah? Enggak. Kalau manusia beriman ditimpa musibah dia berkata alhamdulillah. Orang yang beriman ketika diberikan ujian dia tidak pernah mengeluh kepada Allah, malah dia berkata alhamdulillah. Nabi Allah Ayyub alaihissalam ketika ditimpa musibah dan kemalangan, apa yang ditimpa oleh Nabi Ayyub, Pak? Nabi Ayyub itu nabi paling kaya pada masanya, tapi hanya seketika karena dengkinya iblis, laporan iblis kepada Allah, ya Allah, hambamu yang namanya Ayyub, kenapa kata Allah? Dia rajin ibadah karena engkau berikan harta saja. Terus seandainya Ayyub itu miskin, ya Allah, dia tidak akan pernah lagi bersyukur kepadamu, ya Allah. Apa jawaban Allah? Ya iblis, aku tahu siapa Ayyub itu. Dia adalah hambaku yang paling salih, hambaku yang paling sabar dan pandai bersyukur. Iblis minta izin sama Allah, ya Allah, apakah engkau berkenan aku meminta izin kepadamu, ya Allah, aku akan menguji Ayyub. Silakan kalau kamu mampu. Apa yang dilakukan oleh iblis pertama kali turun ke bumi, Pak? Setelah meminta izin kepada Allah, yang dilakukan oleh iblis, hartanya Nabi Ayyub semuanya dibakar oleh iblis. Menangis ke Ayyub? Enggak, senyum. Ini Pak Kades ngomong-ngomong, ini kan cerita Nabi Ayyub. Iya, ketua MUI. Ini kan cerita Nabi Ayyub. Seandainya, ini kan yakin nih, Pak Kades ini kan pasti banyak duitnya ini. Ini juragan sawit kelihatannya, Pak. Juragan sawit apa, Pak? Batu bara.
atau malah batu cincin nih kalau seandainya besok tiba-tiba hartanya Pak Kades habis blas, bangkrut, apa yang Pak Kades lakukan? Alhamdulillah. Gayamu lele. Ya mau nggak mungkin toh Pak. Pun sampean. Tiba-tiba usaha nopo panjenengan? Usaha apa? Tani, Pak. Hah? Tani. Waktu banyak tanah dong. Tiba-tiba kemudian hartanya habis ditipu orang. Apa yang sampean lakukan? Nangis. Oh, kok sudah tua nangis mulu nih dulu. Lepas itu Nabi Ayub 13 orang wafat bersamaan di hadapan Nabi Salat. Apakah Nabi Ayub berkata kepada Allah innalillahi? Nabi Ayub berkata alhamdulillahilladzi a'tani wa akhraja minni. Terima kasih ya Allah, Engkau yang memberikan aku harta kemudian Engkau ambil lagi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku anak keturunan tapi setelah itu Engkau mengambilnya ya Allah. Matur sembah nuwun ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak. Tapi bagi kita enggak. Allah sudah titip pesan dalam Quran, wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita ini hanya manusia biasa. Orang-orang yang beriman, jamaah masjid silaturahim Sandai yang dari Laur, rumahnya yang banjir, yang harga sawit turun. Harga sawit berapa Pak? 2.700. Kok murah sekali Pak? Di kampung saya itu sawit, bukan sawit, di kampung saya itu kelapa sawit 3.800 Pak. Kelapanya 3.000, sawitnya 800 Pak. Kan kelapa sawit. Apa kata Allah? Jamaah Sandai, kata Allah, sampaikan kepada mereka kalau Allah mengirimkanmu ujian, alladzina idza asabatkum musibah, sabarlah kalian, ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini milik Allah, saya cuma dikasih pinjaman, kalau besok Allah ambil mau diapain lagi? Pengurus NU mesti berpikir seperti itu. Pak Kapolsek, mana Pak Kapolsek? Ada yang hadir? Pak Dan Ramil atau yang mewakili? Pak Kades, Pak Dusun, kalau Allah mengirimkanmu ujian, ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup saya sebentar ya Allah, Engkau pinjamkan aku sesaat, selepas itu Engkau ambil lagi ya Allah. Apa alasanku menolak semua ini ya Allah? Maka insya Allah datang kesabaran. Orang sabar itu insya Allah tercermin ketika dia selepas sholat Pak. Maka perintah Allah, karena malam ini kita cerita tentang Isra wal Mi'raj. Biasanya di sini ceramah berapa menit Pak? Berapa? Kalau 2 jam positif saya langsung turun sekarang Pak. Ini jauh-jauh di Pontianak disiksa ceramah 2 jam lagi. Ya udah saya ngalah Pak, insya Allah ceramahnya selesai jam 1 malam nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Wasta'inu bis sabri was salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang Sandai yang punya masalah, ibu-ibu yang punya persoalan,
punya masalah dengan tetanggamu, masalah dengan suamimu, suami yang punya masalah dengan pekerjaan, pejabat yang punya masalah dengan jabatannya, pimpinan pesantren yang punya masalah dengan santri-santrinya, MUI yang punya masalah di tengah-tengah umatnya. Allah memanggilmu salat, karena dengan salat Allah menolongmu. Allah jadikan kau pribadi yang sabar, engkau jadikan kau pribadi yang patuh, engkau jadikan Allah jadikan dirimu pribadi yang taat, tidak gampang mengeluh, banyak sabar, banyak ikhlas dibandingkan dengan mengeluh. Mengeluh bukan sebuah jawaban, kata Allah ketika Allah panggil, wahai hambaku fulan bin fulan, engkau yang punya masalah, datanglah kepada aku, kata Allah. Sebesar apapun masalahmu, aku pasti memberikan solusinya. Tapi solusi terbaik, kata Allah, kalau memang kau mau ambil, ambil. Kalau kau nggak mau, bukan menjadi halangan bagiku untuk tidak menjadi baik, kata Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang diajak sholat, Pak, ayo sholat ke masjid. Jawabannya gampang, enteng. Saya nggak bisa sholat. Kenapa? Saya belum khusyuk. Halo kawan, halo kawan, santai kawan. Sampai kapan kamu khusyuk kalau kamu tidak memulai sholatmu? Khusyuk itu diantara ulama tafsir berbeda ketika memaknai kata khusyuk. Ada yang memaknai atau menafsirkan al-khashi'ina, orang yang khusyuk itu siapa? Al-mutasaddiqina. Siapa? Orang-orang yang membenarkan hukum Allah tentang salat. Ada yang mengatakan al-khashi'ina itu al-mutawadhi'ina, orang-orang yang senantiasa tawadhu, rendah hatinya, lepas salat jadi orang tawadhu. Ada yang menyatakan al-khashi'ina al-khaifina, orang-orang yang selalu takut kepada Allah Tuhannya. Kalau orang lepas sholat, insya Allah hatinya baik. Saya pernah ditanya, Ustadz, saya pulang sholat, terus saya ngajak teman saya salaman, terus dia nggak mau. Kenapa? Katanya Nabi nggak begitu. Oh iya kah? Oh iya, udah nggak apa-apa Pak. Cuma ini kan sebagai bentuk jawaban. Kebetulan saya itu di pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Kalimantan Barat, kan masuk bagian jajaran di Syuriah. Saya punya kewajiban untuk meluruskan beberapa hadis yang dipelintir gitu loh. Seakan-akan bahwa lepas sholat itu tidak baik salaman karena Nabi nggak salaman. Gini, di luar konteks itu ada satu hadis, dan ini sangat banyak dibaca oleh orang. Kalau tidak salah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau tidak salah. Tapi yang jelas hadisnya sahih, bisa dicari dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma yatafarraq. Hadis ini bersifat umum, bukan makna taksis. Apa Rasul saling bertemu, muslim nih Pak, orang-orang yang beriman kepada Allah, ketemu fayatasafahani, kemudian salam, ketemu kemudian salaman, illa ghufira lahuma, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya. Qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah dari pertemuan itu, Allah pasti mengampuni dosa mereka berdua. Amin Allahumma amin. Maka yang hadir malam ini ketemu dengan yang lain, senyum, dapat pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Nih Pak Kades, mulai besok ketemu warga senyum, lepas senyum panggil nak buah, panggil rakyat sini. Ada apa Pak Kades? Belum makan ya? Belum Pak Kades. Nih sana beli.
Datang lagi warga, assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Pak Kades senyum. Ditanya sama Pak Kades, punya rokok enggak nih? Enggak ada Pak Kades, sana beli. Halo Pak Kades, sudah nyiapin belum? Hah? Alah, jadi Kades udah sehat kayak gitu pelit lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tak guyon mawon Pak ya. Jadi begini Pak, sampean masuk masjid, saya masuk masjid, duduk bersama, Allah turunkan berbagai macam rahmat. Boleh saya minum sebentar Pak? Ya, mumpung lagi musim air di Sandaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 4 kabar gembira untuk jamaah. Karena sampean masuk masjid, Rasulullah menyampaikan kabar gembira untuk kita. Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul segolongan kaum seperti ini. Fi baitin min buyutillah, di satu masjid atau bermakna rumah Allah itu masjid maksudnya. Di antara sekian rumah-rumah Allah atau masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat Allah seperti qari yang tadi. Ini ya, Ustadz siapa tadi? Dari NTB ya? Timur. Oh, sudah lama di sini. 6 tahun nikah sama perempuan sini. Subhanallah. Berarti nanti keturunannya dipanggil apa itu? Timur itu kan satu negara. Berarti Timur sama Indonesia 2 negara. Ya, berarti kasih nama perbatasan anaknya ya. Ini Ustadz Irfan Jawa Barat, temu sama orang sini. Ustadz siapa sebelahnya? Ustadz Agus, temu sama perempuan sini. Inilah Islam Bu, inilah Islam. Siapapun kita, dari manapun latar belakang kita, apapun budaya kita, seperti apapun warna kulit kita, baik Melayu, Bugis, apapun bahasa Anda, masuk masjid kamu, tolonglah saudaramu yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pesan keras Rasulullah, hei orang Sandai, tidaklah disebut mukmin yang baik sampai kalian mau mencintai saudaramu yang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau engkau mencintai dirimu, cintai saudaramu. Kalau engkau tersinggung ketika disakiti, maka saudaramu yang lain akan sama. Yang mempersaudarakan kita bukan darah, yang mempersaudarakan kita bukan nasab kita, yang mempersaudarakan kita bukan datuk kita, tapi yang mempersaudarakan kita adalah Allah. Sebab Allah sudah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesama orang beriman, dia saudaramu. Yang mempersatukan kalian adalah Allah. Apakah layak kita ini memutus persatuan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis marfu yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Abdullah bin Umar? Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak bakal masuk surga di antara kalian orang yang senang memutus. Imam Nawawi di dalam takhrijnya mengatakan, siapa makna qati'un? Qati'ur rahimi. Gak mungkin kalian masuk surga kalau kalian itu senang memutus silaturahim.
Maka malam ini di Masjid Silaturahim, yuk kembalikan kita kepada ikatan yang sama sebagai sama-sama hamba Allah. Kita bersaudara karena iman, kita bersaudara karena sama-sama umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, ini guyon saja Bapak, gak usah ditanggepin nih gitu. Pak, Bapak, boleh saya tanya dulu sama Ibu? Boleh ya? Boleh saya tanya sama istri Bapak? Boleh. Bu, Ibu, kalau boleh milih, mending istri mati duluan atau suami? Oh, tak betul bini kau nih. Ya udah. Istri Bapak pengen Bapak mati duluan. Ya udah, balas Pak. Mending istri mati duluan atau suami Pak? Hah? Istri duluan apa suami matinya Pak? Istri. Subhanallah, terlalu jujur Anda ini. Istri bilang suami mati dulu, suami bilang istri mati dulu. Untuk apa kalian mempertahankan rumah tangga kalau kalian sudah tidak saling mencintai? Ini obat capek Pak, 6 jam lebih saya dari Pontianak Pak. Parah itu. Saya disuruh tidur, saya bilang sama beliau, Ustadz, saya kok kerasa ngantuk. Oh, monggo istirahat saja Pak Yai. Baru jalan berapa menit, boro-boro istirahat, bawa mobilnya seperti pilot pesawat Lion Air. Saya toleh, serius nih Pak Haji, serius nih Ustadz, enggak cuma kena lubang dikit. Oh ya, tidur saya. Lama lagi. Mudah-mudahan besok sopirnya bukan ini lagi. Manusia itu kalau suruh milih ya milih yang enak Pak. Yuk Ibu, milih kaya nopo miskin? Milih kaya apa miskin? Milih miskin apa kaya? Ternyata istrinya kiai mata duitan juga. Ya udah Pak, tuh Bu, tiru istri saya, Ibu Mia Sumiati Ja'far, orang Bandung asli. Kami 25 tahun menikah, sampai hari ini belum pernah minta uang belanja. Tanya sama dia, gak pernah minta uang Pak, gak pernah minta uang. Serius Pak, serius. Kok bisa? Karena ATM-nya di tangan dia semua. Ya perempuan itu di mana-mana sama toh Bu. Coba suamimu salah 20 tahun yang lalu, diinget nggak? Upenya ini jadi korban juga upe. Nih ketua PHBI ini. Ketua PHBI, kesalahanmu 20 tahun yang lalu diingat nggak sama istri? Hah? Diingat? Lah salahmu apa? Coba kalau suami salah 20 tahun yang lalu diingat terus. Coba suami ngasih duit tadi pagi, inget nggak? Nggak inget. Itulah manusia Pak, sama dengan dirimu wahai manusia. Apapun yang Allah berikan kepadamu kamu lupa. Anugerah sebesar apapun kamu menutup mata. Hei yang wakil Kapolsek, jangan pura-pura nggak denger. Mas, perkenalkan saya ini Dai Kantipmas Nasional Mas. Dari tahun 2017
Salah satu tugas dan fungsi utama saya sebagai mitra kepolisian adalah ngurusin polisi-polisi nakal seperti sampian niki. Ngapunten mas, ngapunten mas, ini guyon mawon mas, nggak usah diambil hati bu. Serius tuh. Dari tahun 2017 zamannya masih Pak Kapolri sebelum Pak Sigit niki. Zaman Pak Tito Karnavian. Manusia itu kalau dikasih nikmat lupa, tapi ketika Allah memberikan dia rasa sakit, itu yang diingat. Coba orang sandai, nikmat Allah dari pagi yang hilang apa dari hidup kita? Apakah ya Allah? Apakah harus Allah hari ini hidupmu sehat, pandangan matamu normal, telingamu mendengar dengan jelas, kakimu masih bisa melangkah dengan baik, Allah panggil dirimu dengan baik. As-salatu khairum minan naum. Allah memanggilmu saudaraku. Allah memanggilnya dengan cintanya, Allah memanggilnya dengan kasih sayangnya. Masih untung kita ini dipanggil dengan azan. Bagaimana kalau seandainya azan itu azan yang terakhir dan kita dengar hanya di alam kubur, itu tak manfaat. Pernahkah kita berpikir bahwa sholat isya kita ini yang terakhir? Masih yakinkah kalau besok subuh kita bangun masih hidup? Hidup seorang mukmin itu hanya antara satu azan dengan azan yang berikutnya. Maghrib hidup, tunggu azan isya, apakah kamu masih hidup? Azan isya selesai, subuh masih hidup. Subuh masih hidup, apakah azan zuhur itu masih hidup? Coba Pak Ketua PHBI siapa namanya tadi? Asyikin. Wah, orang paling berbahagia di dunia ini Pak. Asik terus hidupnya ini. Tuh, kita ndak tahu nih Pak Asyikin malam ini sehat walafiat, zahir batin. Tiba-tiba besok subuh ada pengumuman di masjid ini nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Asyikin. Lah. Ini baru tes Pak Asyikin. Baru tes saja Pak. Lah besok giliran kita Pak. Jangan ngerasa bahwa besok kita masih hidup. Pun hidup sekali, apakah Allah berikan kesempatan buat kita untuk taubat? Belum tentu. Suatu masa Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi perempuan, ditanya oleh Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhum, "Ya Rabi'ah, apa yang menyebabkan anda itu kelihatannya khusyuk di dalam sholat?" Jawaban Sayyidah Rabi'ah, "Wahai Imam Hasan al-Basri, seorang wali besar yang ada di Basrah, kalau anda melihat saya seperti khusyuk dalam sholat, karena saya menganggap sholat saya ini adalah sholat saya yang terakhir. Kalau kita sholat isya, anggaplah sholat kita ini adalah sholat yang terakhir, hingga kita betul-betul merasa malu kepada Allah, merasa timbul rasa takut kepada Allah. Angkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Tangan diangkat sebagai bentuk pengakuan kepada Allah, dan kemudian menunduk hati sebagai bentuk rasa malu kita kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah sedang bertanya kepada kita, Fabi ayyi ala'i rabbika tatamatta'un? Maka bagian nikmat Allah yang manakah
yang membuat kalian masih ragu-ragu kepada Allah? Apa yang kurang dari rezekimu? Apa yang kurang dari nikmat Allah kepadamu? Apalagi yang kau keluhkan tentang hidup ini kepada Allah Tuhanmu? Kenapa engkau tidak bersyukur saja kepada Allah atas keadaan hidupmu? Jangan pernah bandingkan keadaanmu dengan orang lain, karena sesungguhnya apa yang terjadi pada dirimu adalah yang terbaik untukmu. Kenapa lagi mengeluh soal harta bendamu? Karena tetanggamu mampu membeli sesuatu, kemudian dalam hatimu timbul rasa, ya Allah, padahal aku sudah sholat terus, ya Allah, tetangga sebelah nggak pernah sholat, ya Allah, kok malah dia duluan yang kaya, ya Allah. Ketika melihat orang lain dia lebih sukses dalam dunia, jangan bandingkan ibadah sholatmu dengan keadaan orang itu. Karena sesungguhnya hal yang paling mahal dari hidupmu bukan berapa banyak tumpukan uang yang ada di mejamu, bukan surat berharga yang kau simpan di bank, tetapi yang paling berharga dalam hidupmu adalah sujudmu kepada Allah. Sujudmu menentukan hidupmu, sujudmu menentukan kematianmu, sujudmu menentukan perjalananmu di akhirat. Sebanyak apapun harta benda yang kau punya, kau salah mengelolanya, tak pandai kau bersyukur, sebanyak apapun yang kau punya takkan mampu membeli kunci surga, apalagi memasukinya. Cukuplah dengan nikmat ini. Bukankah nikmat terbesar dalam hidup adalah iman kita kepada Allah? Yang sering kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa Pak PHBI? Wah, saya pikir ngasih duit barusan. Apakah kita tidak cukup dengan nikmat hidup ini? Kalau boleh meminta, Tuan, umur sekarang berapa? Berapa? 53. Kalau boleh meminta dan Allah kasih, pengen hidup berapa ratus tahun? Berapa kira-kira? Maksudnya cukup apa maksudnya ini? Ya, ayahanda, umur berapa sudah? Ya, sampean berapa umurnya? 60? 64. Rasulullah wafat 60? Berarti lebih berapa itu? Wah, ini offside nampaknya ini. Nanti sowan sama Kiai MUI itu. Apa yang dimaksud dengan offside itu kan? Sebab kata Nabi, umur umatku itu tak lebih antara 60 sama 70. Kalau nyontoh Nabi 63. Berarti bonus itu biasanya nggak banyak. Ya, yang namanya bonus. Kalau kita beli kuota utamanya 5 GB. Bonusnya GB. Ya sama dengan hidup Anda. Ini kan udah 64, bonus 1 tahun. Ya jangan lama-lama. Pesan Nabi, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu jaraknya enggak banyak, hanya antara 60 sama 70 je. Lepas daripada itu ya udah, siap-siap je. Ya. Haji Iswan umurnya baru 27 ya? Ah iya, kita mirip usianya Ji. Ya saya paling lebih tua 2 bulan lah gitu. Saya masih 27 Pak. 27 tahun yang lalu Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali lagi nih, apa kata Nabi yang masuk masjid tuh? Akan datang 4 perkara kepada orang yang masuk masjid. Yatluna kitab Allah, yang pertama mereka baca ayat Allah nih, bacaan luar biasa. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian Al-Quran yang dibaca itu dipelajari, termasuk apa yang saya sampaikan. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti turunkan ketenangan. Orang pulang pengajian hatinya tenang.
Orang habis sujud di masjid hatinya tenang, masuk masjid sholat sunat 2 rakaat, baca Quran, lepas itu habis sholat pulang ke rumah hatinya tenang, karena Allah sudah menyatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun wa la yazidudz zalimina illa khasara. Tuh, lihat imam-imam kita, lihat ustadz-ustadz kita, lihat jamaah-jamaah kita yang waktunya adzan Allahu Akbar terburu-buru dia. Kenapa dia terburu-buru? Dia terburu-buru menjumpai Allah Tuhannya yang menciptakan dirinya, menjamin rezekinya dan memberikan apa yang diinginkannya. Kita sering melihat diri kita sendiri dan orang lain suka terburu-buru berangkat kerja, ngebut di jalan pakai sepeda motor, ditanya sama yang sebelah, "Mas, mau kemana mas? Kok ngebut?" Dijawab, "Terlambat kerja pak." Kenapa takut terlambat? Malu sama pimpinan. Yang lebih bahaya lagi kalau takut dipecat sama pimpinan. Pernahkah kita itu berpikir kalau saya terlambat sholat, apakah saya tidak malu kepada Allah? Apalagi kemudian meninggalkan dan menanggalkan sholat. Hal yang paling sederhana dari hidup kita pak, lihat dari atas ke bawah. Bu, ibu, jangan pernah mengeluh miskin, sebab engkau itu kaya. Dari mana kita ngitung? Kalau ibu-ibu ngerasa miskin, lihat nih dari atas ke bawah, hubungi temennya. Harga mata ini mahal bu. Kanan 1 miliar, kiri 1 miliar. Kalau ngerasa miskin ya silahkan dijual. Turun lagi, hidung berapa? Turun lagi, telinga kanan, telinga kiri berapa? Turun lagi, jantungmu berapa? Apakah Allah pernah meminta bayaran atas itu? Enggak. Cukup kau berterima kasih kepada Allah Tuhanmu. Caramu terima kasih, sujud. Faham pak? Faham? Faham? Kalau sudah faham, mari kita tutup pengajian ini. Ini kan sudah faham semua ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua kata Nabi, wa ghashiyatuhumur rahmah. Orang yang duduk di masjid malam ini, Allah menurunkan rahmat yang tiada terkira. Allah menurunkan kebahagiaan dalam hatimu. Kalau rahmat Allah sudah masuk di dalam hatimu, kegembiraan senantiasa menyelimuti kehidupanmu. Mau kaya, mau miskin, mau banyak uang apa tidak, enggak masalah. Yang penting hati tenang. Hati tenang mendatangkan rasa senang. Rasa senang menumbuhkan rasa bahagia. Uang banyak tapi nggak bisa dinikmati, musibah. Contoh, datang ke dokter padahal uangnya banyak. Udah lama ceramah saya lihat. Oh, kurang 4 menit ya. Datang ke dokter. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Tuan Haji. Ada masalah apa Tuan Haji? Gini dok, sudah seminggu ini saya nggak nyenyak tidur dok. Keluhannya apa? Tengkok rasa panas semua. Apa orang sini sebut tengkok? Hah? Tengkok ya? Oh. Apa orang Ketapang kata? Awam. Awam ya? Ah, bujoram. Ah, bujoram. Nah, baru malam ini saya tahu kalau sini ada bujoram. Tapi jangan disebut sama orang Sunda, nanti marah dia, Pak. Bujoram. Kenapa, Dok? Cek ini, cek itu. Dokter bilang mulai besok Tuan Haji tak boleh lagi makan yang namanya daging. Loh, kenapa dok?
tensi darah Anda sedang naik dan kolesterol Anda sudah di ambang batas. Oh subhanallah. Gak lama kemudian datang lagi ke dokter, ngeluh lagi, ditanya sama dokter, apa keluhan Anda? Dokter, kalau bangun tidur kaki saya suka nyeri. Oh, cek darah, periksa-periksa, dokter menyebut ini asam urat. Mulai besok jangan makan jeroan, nggak boleh ngemil emping dan seterusnya. Periksa-periksa penyakit semua yang datang, padahal kaya. Apa kata dokter? Apa kesimpulannya dok? Anda mulai besok walaupun banyak uang tak boleh makan ini makan itu. Anda saya anjurkan cuma makan singkong sama pucuk daun ubinya. Banyak duit tapi tak bisa makan. Coba tengok macam orang saya tak punya duit, hidup tenang, pikiran tak ada. Datang ke dokter, dok, apa yang tak boleh saya makan? Kalau bapak serah nak makan apapun antam ya. Kuncinya satu pak, sebab Allah sudah menciptakan kita dengan segala kemurahannya dan kemuliaannya. Apalagi yang membuat kita ini masih cemas tentang hidup yang akan datang. Hidup yang kemarin gak mungkin balik, hidup hari ini milik kita, yang besok belum. Makanya orang yang sudah sepuh bersyukurlah kepada Allah, sebab orang yang sudah tua pernah muda. Yang bahaya anak muda belum tentu tua. Ada anak muda diajak salat, yuk salat yuk, be, masih muda aku be, masih kuat badanku, pendengaranku masih mantap. Untuk apa aku salat? Rezekiku banyak, uangku berlimpah, sawit di mana-mana, aku punya ini punya itu. Suatu masa ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atas mimbar, apa kata Rasulullah? Inna mimma akhafu min ba'di, hal yang paling aku takutkan setelah aku tidak ada. Maksudnya setelah Nabi tidak ada, ini kan udah 1400 tahun. Ma yuftahu alaikum, ketika nanti dibuka untuk kalian semuanya, min zahratid dunya, dari keindahan dunia, wa zinatiha, dengan segala perhiasannya. Kita tengok kawan kita pakai mobil baru, apakah kita tidak tertarik? Tertarik. Kawan kita tengok bangun istana megah, apakah kita tak tertarik? Tertarik. Kita tengok saudara sahabat kita, teman kita punya usaha yang bagus, sukses dan makmur, apakah kita tidak tertarik? Tertarik, sebab itu sifat manusia kata Rasulullah. Hal yang paling aku takutkan kalau sampai kalian terlena akannya. Kaya tidak dilarang, yang penting bagaimana kekayaan itu didapat dan kemudian dibelanjakan kepada apa kekayaanmu. Miskin itu hanya pilihan. Jangan sampai ketika kaya engkau menjadi sombong dan lupa kepada Allah, dan ketika miskin jangan sampai engkau tidak bersabar atas keadaan itu. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga kata Rasulullah, orang yang masuk masjid dalam keadaan seperti ini, wa khaffathumul malaikah, malaikat-malaikat itu sedang menaungi kita semuanya. Tadi kita masuk masjid dilihat oleh malaikat-malaikat pencatat amal. Saudara-saudara sedang dilihat oleh Allah melalui malaikat, dan Allah perintahkan malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, turunlah engkau, karena di satu tempat yang bernama Sandai, di masjid namanya Masjid Silaturrahim, ada sekumpulan manusia sedang duduk mendengarkan ayat-ayatku, membacakan ayat-ayatku, kemudian diajak dalam kebaikan di jalanku. Maka turunlah engkau, lindungi mereka sampai mereka selesai dari majlis itu. Kita berada dalam naungan malaikat-malaikat Allah, amin. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu,
nama saudara-saudara sedang dibicarakan oleh para kekasih-kekasih Allah. Malaikat-malaikat sedang membicarakan Anda saat ini, yang jauh-jauh dari Laur ini. Sehat orang Laur, Tuan Haji? Saya pernah datang ke Laur, Pak. Saya pikir awalnya Laur itu tempat yang indah. Wah, mungkin di sana itu gedung-gedung megah. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya tidak menyesal datang ke sana, Haji. Cuma sempat nangis 3 hari 3 malam, Pak. Tak ada sinyal. Masih, Haji? Masih tak ada sinyal. Oh, udah beli sinyal ya? Masya Allah. Jadi kalau ke kota jangan lupa beli sinyal, Ji ya. Ini Laur luar biasa. Masih becek jalannya, Ji? Kata agak lumayan, jadi ngeri saya nih, Pak. Lumayannya ketapang, Ji. Tapi tidak apa-apa, Ji. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Namamu sedang dibicarakan. Nih, yang hadrah. Siapa yang tukang gebuk tadi itu? Sampean ya. Nanti ingat panitia, kerjanya hadrah yang paling keras itu yang tukang gebuk. Siapkan nasi 2 piring nanti itu. Tenang, nama Anda sedang dibicarakan oleh malaikat-malaikat Allah. Para kekasih-kekasih Allah sedang membicarakan kita semuanya. Maka apa ruginya datang ke majelis? Apa ruginya datang ke majelis ilmu? Setiap orang yang datang ke majelis mendengarkan nasihat dan kebaikan. Nasihat ini bukan dari saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari dari kitab-kitab sampai nanti bersandar langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah saya, baik di Facebook, di YouTube, di Instagram, ataupun di TikTok, kalau mau cari guru, carilah guru yang punya sanad. Ma makna sanad? Makna sanad itu apa? Sanad itu kalau bahasa Indonesianya itu sandaran, Pak. Nih, arti sederhananya, kalau orang duduk pakai sandaran aman, nggak gampang jatuh, kokoh duduknya. Dalam hal keilmuan, makna sanad adalah pertalian keguruan antara murid kepada guru, guru kepada gurunya, gurunya kepada gurunya. Contoh paling mudah, yang pernah pesantren, oh mungkin di salah satu pesantren, nanti contoh yang paling mudah, saya berguru, karena saya banyak pesantren, Pak. Saya berguru kepada Kiai Haji Abdul Muthalib. Kiai Haji Abdul Muthalib itu berguru kepada gurunya yang bernama Kiai Busiri Nawawi. Kiai Busiri Nawawi itu berguru kepada kiai yang ada di Sidogiri, yang di Sidogiri naik, nanti sampai ketemu di mana? Ketemu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada gurunya yang bernama Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik berguru kepada gurunya yang bernama Imam Nafi. Nafi berguru kepada gurunya yang bernama sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau cari guru, tanya dulu, Tuan Guru, mohon maaf, Anda berguru kepada siapa? Khawatir tidak punya guru, yang tidak berlangsung, tidak bertemu nanti di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini banyak pengurus NU, tolong nanti sampaikan kepada jamaah apa yang sesungguhnya dalam hal sanad keilmuan biar faham. Apa kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala? Al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad keguruan itu, sanad ilmu itu, kata Imam Ibnul Mubarak, adalah bagian penting dalam ilmu agama. Sebab kalau orang tidak punya sanad, nanti menyampaikan hukum Allah itu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kalau ditanya hukum, jangan jawab menurut saya. Hati-hati, Pak. Kalau ditanya hukum, bagaimana hukum wudhu yang ini, jawab menurut Imam Syafi'i seperti ini, kalau menurut Imam Malik seperti ini, kalau Imam Hanafi bilang seperti ini, kalau Imam Hanbali bilangnya seperti ini. Jadi ada sandaran hukum, tidak asal keluar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sekarang
Orang sholat itu kenapa hatinya tenang? Karena dia lepas ikrar dengan Allah, Pak. Kita berikrar kepada Allah, inna salati, dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita salat, kita baca kalimat yang indah, kita janji sama Allah, Bu. Makanya waktu kita salat, walaupun kita tidak betul-betul khusyuk, belajar khusyuk. Ada orang itu khusyuk waktu takbir, Allahu Akbar, khusyuk, ingat kepada Allah. Ada orang khusyuk itu ketika Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ingat pada Allah. Atau jangan-jangan pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang yang khusyuk waktu tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Khusyuknya orang nggak sama. Jangan bandingkan khusyuknya kita dengan Rasulullah. Kepada sahabat saja kita nggak mungkin. Khusyuknya kita dengan tabi'in nggak mungkin. Khusyuknya kita dengan tabi'ut tabi'in nggak mungkin. Bahkan khusyuknya kita dengan imam nggak mungkin sama. Khusyuknya kita dengan yang di sebelah juga tidak sama. Yang paling penting dari sholat kita, ya Allah, akui kesalahan sholat kita kepada Allah. Sholat kita nggak mungkin sempurna, Pak. Tapi walaupun demikian Allah pasti menerima dengan segala keadaannya. Yang penting syaratnya, rukunnya sudah terpenuhi. Selesai sholat, serahkan sholatmu kepada Allah. Mau seperti apapun, sholatnya kita nggak mungkin sempurna. Jangan gara-gara itu lantas kita nggak mau sholat, Pak. Ada orang ditanya, kenapa nggak mau sholat, Pak? Sibuk, Ustadz. Oh, sholat berapa menit kita, Pak? Sholat kita berapa menit di Sandai ini? Sholat kita di masjid ini berapa menit? Berapa menit? 10. Oh, subhanallah, bagus itu. Serius, 10. 10 itu sambil temenong ya. Coba lihat nanti. Kalau sholat 10 menit, insya Allah sudah cukup baik. Jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lambat. Sebab kalau jamaah saya, Pak, saya sholat 5 menit aja dicolek dari belakang. Pak Kiai, bisa cepat sikit enggak? Ada di warung kopi berapa jam? Duduk di warung kopi berapa jam? 3 jam itu masih normal, Pak. Kadang tak balik-balik dia. Berjam-jam tak balik-balik dia. Salat kita 5 menit kerasa lama. Kok bisa? Karena tidak ada rasa rindu. Karena tidak ada rasa cinta. Karena tidak ada rasa harapan untuk bertemu dengan Allah Rabbnya dalam salatnya. Kebanyakan di antara kita ya salat, hanya menggugurkan kewajiban dan itu salat saya. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita menyadari, bahkan meyakini bahwa kita sedang ditatap oleh Allah? Maka ketika kita mengucapkan kalimat inna salati, sesungguhnya salatku ini ya Allah, wa nusuki, dan seluruh amal perbuatanku ya Allah, wa mahyaya, dan hidupku ya Allah, wa mamati, dan kematianku ya Allah, lillahi rabbil alamin, semuanya ini milik Allah dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah, karena semuanya adalah semata-mata karena kekuasaannya Allah. Maka timbul rasa malu, Pak Kades. Kalau timbul rasa malu kepada Allah, saya turun ini. Geram saya dengan Pak Kades saya. Pak Kades. Tenang Pak Kades, tenang Pak Kades. Ini belum pertanyaan mungkar nakir.
Pertanyaan biasa saja. Baik, sudah berapa tahun menjabat? 1 tahun. Baik, niatnya berapa tahun? 9 tahun. Secukupnya, Mas. Secukupnya. Baik. Niat pertama jadi kades apa? Ada niatnya, Mas. Tak ada niat. Allahu Akbar. Ngapa pula ada kades jadi kades tak ada niat nih, Pak? Seumur-umur saya baru nengok macam ni. Serius lah, Pak. Kalau memang tak ada niat, kasihlah sama orang. Pak Kades, nanti di akhirat bukan cuma kades semuanya, mak-mak di belakang nanti semuanya nanti dikasih sama malaikat di akhirat, Pak. Apa yang dikasih? Kitab amal yang sudah ditulis sebaik-baik mungkin. Iqra kitabak. Siapa nama kadesnya? Suryadi bin Sarmin. Wahai Suryadi bin Sarmin, labbaik wa sa'daik, maju. Ini tes dulu, Pak. Dikasih sama malaikat. Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu. Baca. Cukuplah catatan amal ini sebagai saksi amal perbuatanmu sendiri. Nggak perlu yang lain. Di situ lengkap, mulai dari akil baligh sampai meninggal. Di situ catatannya jelas, terang benderang. Dibuka oleh Pak Kades. Oh, alhamdulillah, cantik, nilainya bagus semua. Waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya zakat, waktunya haji, waktunya ibadah amal soleh dilakukan. Tapi ada satu, Pak. Ngapa jadi yang merah-merah nih katanya? Ada catatan merah. Ini apa malaikat? Baca yang jelas. Apa ini malaikat? Baca yang jelas. Oh, ini malaikat. Ini anggaran tahun 2025 malaikat. Ini baru tes ya, Pak Kades ya. Kok bisa? Iya malaikat, saya khilaf malaikat dan saya belum sempat taubat sama Allah. Apa itu? Anggaran jalan lingkungan malaikat. Berapa nilainya? Pagunya itu. Malaikat hafal pagu juga. Malaikat cuma 200 juta. Baik. Sudah malaikat. Kok jadi masalah? Pak Kadus datang. Ada kepala dusun? Tak ada. Ada, mana Pak dusun? Mana? Masya Allah. Udah dapat belum tuh? Belum. Dipanggil Pak Kadusnya sama Pak Kades. Jadi ini bagaimana nih Pak Kades? Pak Kadus bilang aman Pak Kades 10%. Hah? 10% Pak Kades kalau udah selesai. Nggak bisa, haram itu, haram. Itu punya rakyat. Tegas, Pak. Lama-lama Pak Kadus bilang, gimana kalau 20% Pak? Makruh. Ya demi Pak, pembangunan lancar, tidak ada kendala, kita sepakat 30%. Halal itu. Saya itu Pak, serius Pak. Ini kan hanya contoh Pak Kades. Tapi kan nggak begitu kan? Enggak kan? Iya, kalau memang begitu nggak apa-apa, balikin aja Pak. Lah mumpung masih hidup kok. Mohon maaf Pak, salahnya panitia ngundang saya ini Pak. Sebab kalau saya ceramah itu suka los Pak, suka dol Pak. Saya nggak ada urusan. Saya cuma punya kewajiban mengingatkan, bukan ngajarin. Kewajiban saya sebagai seorang muslim, seorang mukmin adalah watawasau bil haqqi. Ingat mengingatkan di dalam kebenaran. Dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Saya nggak punya kepentingan apa-apa kok Pak. Oleh karenanya para jamaah sekalian, apa kata Allah?
ketika kita selepas salat, oh dicatat oleh Allah dengan segala kebaikan, ternyata hambaku yang bernama Fulan bin Fulan, dia mengakui segala salah dan dosanya kepadaku di dalam sujud dan salatnya kepadaku, maka Allah memberikan ketenangan di dalam hatinya. Kalau salat kita baik, insya Allah hidup kita akan baik. Kalau sujud kita benar, insya Allah seluruh hidup kita akan benar. Jika salat kita baik, insya Allah kematian kita akan husnul khatimah. Dan jika salat kita baik, nanti akan datang di yaumil qiyamah dalam keadaan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang yang sujudnya istiqamah, dia selalu mendahulukan Allah di samping yang lainnya. Dia terburu-buru untuk menjumpai Allah, mengakui segala kekeliruannya. Kemudian selepas itu keluar dari salat, dia berbuat baik kepada sesama, cinta kepada orang lain, dan senantiasa berbuat baik di antar sesama hamba Allah. Maka wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya dihadapkan oleh Allah dalam keadaan wajah penuh berseri-seri ketika diperkenankan untuk melihat Allah nanti di Para jamaah sekalian dirahmati Allah, terkhusus kepada seluruh pengurus Masjid Silaturahim Sandai, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan semangat Isra dan Mi'raj menjadi ukhuwah bagi kita semuanya, sama dengan ketika kita salat. Seorang imam, seorang pemimpin, Pak Kades, wajib mengingatkan umatnya, wajib mengingatkan makmumnya. Anda adalah imam dalam hal kehidupan sosial dan masyarakat. Ada ribuan yang menjadi makmum Anda, maka Anda harus menjadi contoh dan keteladanan bagi mereka. Maka sunnah Nabi kalau mau sholat, Pak, ada 20 riwayat yang berbeda. Ketika Nabi sholat melihat ke belakang, ke kanan dan ke kiri, ada kalanya Nabi mengucapkan kalimat istaw wa tarasu, ada kalanya Nabi mengucapkan sawwu sufufakum, ada kalanya Nabi mengucapkan kalimat istaw wa tarasu wa la takhtalifu. Ada 20 riwayat yang berbeda dari jalur sahabat yang berbeda. Tujuannya apa? Imam mengingatkan, yuk luruskan safnya dan rapikan barisannya, karena itu bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Seorang imam yang baik tahu siapa makmumnya. Maka kenapa Nabi itu mensunnahkan kita melihat ke belakang sebagai imam, untuk menentukan sikap kepemimpinan dalam sholat. Oh, ternyata makmum saya ini orang tua semuanya. Oh, makmum saya ini campuran. Oh, makmum saya ternyata banyak yang musafir. Oh, ternyata makmum saya ada yang mustauqim. Oh, makmum saya ada yang muqimin. Maka nanti imam menentukan bagaimana sholatnya, gerakan sholatnya. Maka dalam hal ini saya ingetin kepada imam-imam muda, para santri-santri. Biasanya kalau dulu zaman saya baru pulang dari pesantren, diminta jadi imam suka tes-tesan, ngetes bacaan sholat. Itu dulu zaman saya baru keluar pesantren tahun 94-an lah gitu. Jadi konon oleh teman-teman yang hafid Quran itu, para pencinta Quran itu, cara membaca Quran itu dengan segala hukumnya itu dibagi 3. Pertama tartil, kedua tadwir, dan ketiga hadar. Tinggal pilih nanti. Yang tartil, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tartil. Yang kedua tadwir, agak sedikit dicepatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin.
Itu tadwir, boleh dipilih. Yang paling banyak dibaca imam tarawih Ramadan, kecepatannya 360 km per jam. Itu hadar, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu paling laku. Kalau disandai macam mana? Santai ya? Ya, sampai 2 jam? Oh, bikin penyakit kalau 2 jam. Jadi adik-adik para santri, ya, nanti tinggal pilih bagaimana cara membaca ketika jadi imam. Jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat, karena ini akan menentukan kualitas ibadah kita di dalam sholat. Kasihan nanti jamaahnya kalau yang usianya 60 tahun ke atas. Kalau yang dibaca yang terakhir tadi, Pak, selesai sholat bukannya khusyuk, yang ada malah jantungan. Hati-hati ya. Ini hanya sekedar mengingatkan untuk adik-adik sekalian. Mari kita sambung silaturahim, karena sepertinya ceramah saya sudah melewati batas 1 jam. Sudah berapa jam, Pak? Wah, sudah lama rupanya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah basyariyahnya, dan jaga ukhuwah wataniyahnya. Apa itu? Ki Ahmad Siddiq Jember, Rais Am Nahdlatul Ulama, era tahun 80-an sampai 90-an, beliau menyebutkan bahwa ukhuwah itu dibagi 3 oleh beliau. Pertama, ukhuwah Islamiyah, antara sesama orang-orang beriman untuk saling menguatkan di antara sesama. Berbeda itu biasa. Jangan hanya karena perbedaan kita tidak saling sapa. Jangan hanya karena perbedaan lantas kita tidak saling suka. Jangan hanya karena lantas perbedaan masalah furu'iyah di dalam bab fikih kemudian menyebabkan kita saling menentang di antara sesama. Itu hal normal. Betul, Pak? Jangan nanti ribut gara-gara yang sebelah. Yang penting tidak saling menyalahkan, Pak. Ya, kalau kita sebagai Nahdien Jami'ah Nahdlatul Ulama, ya sesuai dengan prinsip-prinsip fikih yang kita ikuti, ya mazhab Syafi'i. Kalau yang di luar Nahdien, ya terserah. Yang penting saling menghormati perbedaannya. Ya, kami sebagai warga Nahdien akan meyakini apa yang telah menjadi keputusan hukum berdasarkan berbagai macam apa pertimbangan hukumnya Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i. Tapi kami tak menghormati yang di sebelah kami. Ada yang takbir Allahu Akbar, terserah. Allahu Akbar, turun sedikit. Ada yang Allahu Akbar di atas, ada yang Allahu Akbar di bawah. Yaitu hak setiap orang meyakini hukum fikih yang menjadi dasarnya. Yang tak boleh itu kalau keempat-empatnya dipakai. Allahu Akbar, tak lama turun. Pas walad dolin turun lagi. Naik lagi ke atas, itu tak boleh, Pak. Apa, Bang? Pernah tengok ke, Bang? Ada orang ribut gara-gara tahiyat. Enggak usah. Ya, kita mazhab Syafi'i ketika tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah, kita menggerakkan telunjuk asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang dari awal at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah. Ada yang begini, Pak, mohon maaf, asyhadu alla ilaha illallah. Ada. Karena memaknai hadis Nabi tentang kata taharrak, menggerakkan. Ada yang menggunakan kata menggerakkan begini, ada sebagian menggerakkan begini. Yang sebelah tak terima. Ngapa kau gerak-gerakkan, katanya? Pusing kepala aku nih. Nggak usah, Pak, nggak usah. Kau nih tahiyat malah medam ya, katanya. Daripada kau diam tadi kan. Ada yang merasa ndak enak. Assalamualaikum, assalamualaikum, ngusap wajah. Ribut yang sebelah, ngapa kau ngusap wajah? Aku nih sebenarnya tak mau ngusap wajah.
nengok jari kau berputar, pusing kepala aku, kata dia. Bukan gitu bang, perbedaan fikih itu sudah terjadi dari masa tabi'in. Bahkan di antara para sahabat Nabi juga ada beberapa hal yang berbeda. Ya, itu bab fikihnya. Ada juga bab masalah bacaan Quran di luar bab fikih ya. Kan qiraat yang dipakai oleh umat Islam itu kan 7 yang masyhur, yang disebut dengan qiraatus sab'ah, 7 cara membaca Quran. Orang Quraisy itu tidak bisa huruf hamzah pak. Tadi kalau beliau itu menurut riwayat Hafs an Asim dibaca alladzina yu'minuna, itu riwayat dari Hafs an Asim. Ada riwayat Waras an Nafi dibaca alladzina yu'minuna. Jangan nyalahin imamnya dulu, cuma mungkin masih belum dikenal di masyarakat. Itu riwayatnya Imam Waras dari Nafi. Betul-betul. Kalau alladzina yu'minuna itu riwayat Hafs dari Asim, yang kemudian Waras dari Nafi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ada riwayatnya. Jadi biar jelas, mari kita duduk di majelis agar ilmu yang kita dapat juga bisa kita amalkan dalam hidup. Pun seandainya terjadi perbedaan, tidak usah kita saling bermusuhan, apalagi na'udzubillah saling membenci dan saling kafir mengkafirkan. Karena akhlak Islam bukan yang seperti itu. Dakwah Islam itu membawa harapan, bukan penghakiman. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, jika benar itu, yakinlah datangnya pasti dari Allah. Dan jika salah, yakinlah bahwa itu semata-mata karena keawaman saya, kebodohan saya, serta keawaman saya sebagai hamba Allah yang diberikan keterbatasan di dalam hal apapun. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk ke jalannya yang lurus dan dijadikan kita sebagai orang yang salih dan salihah. Ibu-ibu mudah-mudahan jadi wanita salihah, anak-anaknya jadi anak salih, keturunannya menjadi keturunan yang baik, hartanya manfaat, hartanya barakah, rezekinya barakah, jabatannya barakah, dan semua dalam kehidupannya menjadi sesuatu yang barakah. Kepada seluruh panitia, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan Allah berkenan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bertemu kembali. Pun seandainya kita tidak berjumpa, Allah mempertemukan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begini, masjid sudah bagus, semuanya sudah bagus. Mudah-mudahan ini menjadi bekal akhirat kita semuanya. Jadi ini mumpung bulan Rajab. Bulan Rajab, Rasulullah mengajarkan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Biar hidup kita tambah berkah dan rezeki kita juga tambah berkah. Yuk, keluarkan rezeki terbaikmu. Janji Rasulullah kepada Sayyidina Uthman, sahabat Nabi yang paling kaya nomor 2 itu Uthman bin Affan Pak. Uthman bin Affan itu kekayaannya mencapai 7 sampai 8 triliun. Yang paling kaya pertama sahabat Nabi adalah Abdurrahman bin Auf, yang kedua Uthman bin Affan. Sahabat Uthman bin Affan itu paling banyak tanahnya di Madinah. Apa kata Nabi kepada Uthman? Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid Allah di muka bumi mengharap ridha Allah, Allah siapkan istana termegah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rezeki yang Anda keluarkan akan disumbangkan untuk nih sound system ya, biar sholatnya juga lebih enak. Kamu juga perlengkapan masjid. Yuk keluarkan infak terbaiknya sambil saya bacakan sholawat. Silakan kalau ada kotak amalnya silakan dijalankan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala sholli ala Muhammad. Niatkan dalam hatinya sedekah yang Anda berikan itu menjadi sedekah jariyah, terkhusus untuk ayahanda kita, ibunda kita yang sudah wafat, meninggalkan kita semuanya. Sebab ada 5 perkara kata Nabi yang boleh dilakukan oleh anak keturunannya kalau orang tuanya sudah wafat. Salah satu di antaranya disebutkan wa infadu ahdihima, memenuhi janji kedua orang tua. Khawatir orang tua kita pernah bernazar atau orang tua kita pernah berjanji mau sumbang masjid, keburu wafat atau meninggal, ternyata belum sempat melaksanakan niatnya, maka anak diperkenankan untuk memberikan atas nama kedua orang tuanya. Insya Allah kita tidak akan miskin gara-gara sedekah. Sedekah itu akan memberikan kita manfaat dari dunia dan akhirat. Salah satu di antaranya adalah lidaf'il bala, Allah akan menjauhkan kita dari musibah. Mudah-mudahan masyarakat, ibu-ibu, para jamaah yang ada di Kecamatan Sandai menjadi keluarga yang bahagia dari dunia dan akhirat. Ilmunya juga barokah dan rezekinya juga menjadi kebaikan. Mohon izin ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa thumma ila ummahatina wa abaina, sebutkan nama ibu dan ayah di dalam hati. Thumma ila ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa dhawil huquqi alaina ajma'in minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nasihat saya untuk santri, ini kan banyak santri ya yang sedang belajar di pondok pesantren, apalagi yang sedang menghafalkan Quran. Saya cuma titip amat biasa saja ini dan sering kita lakukan. Jangan pernah putus wudhu atau disebut dengan dawamul wudhu ya, biar gampang nerima ilmunya. Nah ya, biiznillah, dengan tidak maksud apa-apa, cuma berbagi saja. Saya diizinkan oleh Allah sudah 46 tahun tidak pernah lepas wudhu.
Kadang-kadang satu hari bisa 15 kali. Mau batal gak batal saya cari masjid, ambil wudhu saya. Karena kesenangan saya, dan itu bukan sesuatu yang berat. Orang berwudhu itu pertama pasti dijaga oleh Allah melalui para malaikat. Yang kedua, Allah jauhkan kita dari perilaku yang jahat, ya, dari perilaku yang jahat. Dan yang ketiga, Allah mudahkan menghafal. Allah mudahkan menghafal, ya. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita akan berjumpa dalam waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan bertemu di Ramadan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ya Allah. Ini mohon maaf. Ini sebenarnya banyak ustadz para kiai. Cuma mungkin ini karena hadisnya Nabi itu thalathatu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah wada'atul musafir, doanya musafir. Mungkin saya musafir saja, mungkin karena saya musafir, tidak lebih. Mohon maaf, ini dari tadi saya sapa-sapa saudara-saudaraku dari berbagai etnis. Ada yang Madura enggak? Bada Madura nah? Banyak. Aduh matai kebele dul. Daerah Madul. Mohon maaf Pak. Karena Mbak Kulo asli Sampang Pak. Mbak Gula asli Sampang. Seporan Mbak Gula asli Sampang. Tak kowe golek kalau paen tak sapa panjenengan iki. Mantar selangkong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfirudz dzunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya Allah maghfiratan katsiratan min 'indika warhamna innaka anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban mubaraka wa tijaratan lan tabura wa dhanban maghfura. Allahumma kama satarta awratana wa 'uyubana fid dunya fasturha yawmal qiyamah في يوم حشرتك والندامة يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التكلن يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين نرجو رحمتك ونخشى عذابك وأنحنا مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وارزقنا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين يا رب العالمين. إلهنا أنت ربنا وخالقنا وبارئنا ومصورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احينا بالإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا في أواخر كلامنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على
رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله.